01911 dari program studi D3 Farmasi angkatan 2019 Universitas Bengkulu. Di sini saya akan menjelaskan dan memaparkan tentang sistem muskuloskeletal. Muskuloskeletal berasal dari dua kata, yaitu muskulo atau muskular yang berarti otot, sedangkan skeletal atau osteo yang berarti tulang. Jadi, muskuloskeletal itu mempelajari tentang otot dan tulang di dalam tubuh manusia. Yang pertama, saya akan menjelaskan dan memaparkan tentang skeletal. Sistem skeletal pada manusia dibentuk atas 206 tulang, yang mana diklasifikasikan menjadi dua bagian besar, yaitu aksial dan apendikular. Aksial skeletal terdiri atas tulang kepala, tulang tengkorak wajah, tulang telinga, tulang hyoid, tulang belakang dan panggul, serta tulang rongga dada. Sedangkan skeletal apendikular terdiri atas ekstremitas atas dan juga ekstremitas bawah, yang mana ekstremitas atas merupakan anggota gerak atas, sedangkan ekstremitas bawah merupakan anggota gerak bawah. Baiklah, di sini saya akan memaparkan satu persatu tulang yang dikategorikan sebagai aksial skeletal dan juga apendikular skeletal. Pada tulang tengkorak diklasifikasikan menjadi dua bagian saja, yaitu tulang kranium dan juga tulang tengkorak wajah. Tulang kranium. Tulang kranium memiliki bagian-bagian yang meliputi osteofrontal, osteoparietal, osteosphenoid, osteotemporal, osteooccipital, dan yang terakhir ada osteoethmoid. Bagian-bagian dari tulang tengkorak wajah, yang mana di sini ada osteomaxilla, kemudian ada osteomandibula, dan yang di sini ada osteozygomaticum. Lalu, di bagian tengkorak wajah juga disusun atas osteonasal, yaitu tulang hidung, yang terdiri atas osteonasal, osteopomer, osteolacrimalis, dan osteokonkanasal. Itulah tadi tulang-tulang yang menyusun tengkorak manusia. Selanjutnya di sini juga ada tulang-tulang batang tubuh atau tulang-tulang yang menyusun rongga dada yang terdiri atas osteosternum yaitu tulang dada, lalu ada iga atau costae, kemudian ada columna vertebralis. Osteosternum. Manusia pada umumnya hanya memiliki satu osteosternum, lebih tepatnya berada di antara tengah-tengah osteoiga. Kemudian di sini juga saya akan menjelaskan tentang tulang-tulang iga. Manusia disusun atas dua klasifikasi tulang iga, yaitu yang pertama dari sini sampai ke sini adalah iga sejati karena melekat pada osteosternum melalui tulang rawan. Sedangkan dari sini sampai ke sini merupakan iga palsu karena iga tersebut hanya melekat pada tulang rawan iga di atasnya. Sedangkan untuk iga yang di bagian dalam sini merupakan iga melayang karena iga tersebut bebas pada ujung arteriornya. Selanjutnya saya akan menjelaskan tulang-tulang yang menyusun vertebrata, yaitu tulang belakang. Untuk tulang vertebrata saya akan menjelaskan dua sudut pandang, yaitu sudut pandang lateral dan sudut pandang posterior. Sudut pandang posterior. Yang pertama, di sini ada osteocervicalis, lalu ada osteotoracalis, ada osteolumbalis, ada osteosacaralis, dan ada osteococcygeus. Sama halnya dengan sudut pandang bagian lateral. Di sini ada osteocervicalis, kemudian di sini ada osteotoracalis, ada osteolumbalis, ada osteosacaralis, dan yang paling bawah ada osteococcygeus. Di bawah tulang belakang ada tulang panggul atau osteopelvis yang memiliki bagian-bagian
Yang pertama di sini, ini merupakan osteosacrum. Kemudian ini merupakan osteoilium. Yang ini merupakan osteococcygeus. Lalu ini merupakan osteoischium dan yang ini merupakan osteopubis. Selanjutnya, appendicular skeletal yang terdiri atas ekstremitas atas dan ekstremitas bawah. Ekstremitas atas: osteoclavicula, osteoscapula, osteohumerus, osteoulna, osteoradius, osteocarpalia, osteometacarpalia, dan yang di bawah ada osteophalanges. Ekstremitas bawah: osteosacrum, osteococcae, osteofemur, osteopatella, osteotibia, osteofibula, osteotarsalia, osteometatarsalia, dan yang terakhir ada osteophalanges. Itulah tadi bagian-bagian tulang yang menyusun kerangka manusia. Perlu kita ketahui bahwasanya tulang sangat penting terhadap kehidupan manusia karena tulang memiliki beberapa fungsi. Fungsi tulang secara umum yaitu sebagai formasi kerangka atau penentu bentuk dan ukuran tubuh. Yang kedua, sebagai formasi sendi atau alat penggerak tubuh manusia. Yang ketiga, tempat melekatnya otot. Fungsi yang berikutnya sebagai pengungkit, penyongkong berat badan, dan sebagai proteksi, yang mana membentuk rongga yang melindungi organ halus dan lunak seperti otak, jantung, serta paru-paru. Dan fungsi tulang yang terakhir sebagai homeomeosis, yang mana berfungsi sebagai pembentukan sel darah merah. Hal ini terjadi di sumsum tulang belakang. Tulang manusia bisa terbentuk atas beberapa faktor, yang mana ada faktor hereditas, faktor nutrisi, faktor endokrin, faktor sistem persarapan, serta faktor mekanisme pembentukan tulang. Setelah saya membahas tulang, di sini saya akan membahas sendi. Sendi tidak kalah pentingnya seperti tulang. Sendi ini merupakan suatu tempat pertemuannya antara dua tulang atau lebih di dalam tubuh manusia. Sendi manusia diklasifikasikan menjadi 3 bagian. Sendi fibrosa. Sendi fibrosa ini merupakan sendi yang tidak dapat bergerak, sedangkan sendi cartilaginosa merupakan sendi yang memungkinkan gerakan sedikit bebas, dan sendi sinovial merupakan sendi yang memungkinkan gerakan sangat bebas. Sendi sinovial terdiri atas beberapa sendi: sendi peluru, sendi putar, sendi peluncur, sendi pelana, sendi engsel, dan sendi kondyloid. Itulah tadi sistem skeletal. Selanjutnya saya akan membahas tentang sistem muskulo atau muskular. Muskulo atau muskular ini memiliki arti otot. Otot ini merupakan jaringan pada tubuh manusia yang dapat berkontraksi, bisa mengerut, dan berelaksasi, bisa mengendur, yang mana otot manusia ini terdiri atas 600 otot. Otot memiliki beberapa fungsi. Yang pertama, untuk menggerakkan tubuh dan bagian-bagian tubuh. Yang kedua, untuk memelihara postur tubuh. Yang ketiga, untuk menghasilkan panas di dalam tubuh. Otot diklasifikasikan menjadi 3 macam, yaitu otot lurik, otot polos, dan juga otot jantung. Yang pertama, yaitu otot lurik. Otot lurik ini memiliki semacam pola serat yang bergaris. Dapat kita lihat pada gambar. Otot ini harus digerakkan secara sadar oleh manusia, tidak seperti otot polos. Nah, otot ini memiliki ciri-ciri yang sangat spesifik, yaitu yang pertama, bentuknya silindris, yang mana mempunyai panjang, punya ribuan serabut yang membentuk jaringan otot. Kemudian, terdapat pada otot lengan, perut, pipi, dan juga rangkah tubuh manusia lainnya. Lalu, inti sel otot ini banyak dan berada di bagian paling tepi. Selanjutnya, termasuk otot volunteer, yang mana harus bekerja dengan kesadaran. Selanjutnya, mampu bekerja keras dan cepat, tetapi otot ini sangat mudah lelah.
Otot ini memiliki fungsi yaitu mengontrol jarak melalui aktivasi oleh cabang dari sistem saraf perifer, yang mana dengan kecepatan kontraksi yang sangat cepat. Selanjutnya ada otot polos. Otot polos dinamai otot polos karena pada otot ini memang berbentuk polos. Jadi, otot ini biasanya melapisi organ-organ yang ada di dalam tubuh. Otot ini biasanya terletak di dinding usus, pembuluh darah, sampai dinding rahim wanita. Otot ini berbentuk gelendong dengan termasuk ke dalam jenis otot otonom. Otot ini memiliki beberapa ciri-ciri yang mana otot ini berbentuk gelendong dengan kedua ujung yang meruncing, bereaksi lambat dan tidak mudah lelah. Yang kedua, otot ini terdapat pada otot peredaran darah, otot urat nadi, dan juga otot usus. Yang ketiga, otot ini hanya memiliki satu inti sel yang berada di bagian tengah. Kemudian, otot ini termasuk otot voluntar atau otot otonom. Otot ini mempunyai garis yang melintang. Otot ini berkontraksi lebih lambat daripada otot rangka dan otot jantung. Namun, otot ini sangat penting bagi tubuh manusia karena otot ini berfungsi untuk memindahkan zat melalui organ atau pembuluh dan bekerja dengan kontraksi di dalam gelombang. Yang selanjutnya ada otot jantung. Otot jantung ini terus bekerja meskipun kita tidak sadar. Meskipun otak tidak menyuruh untuk bergerak, tetapi otot jantung tetap melakukan kerjanya untuk bekerja dan terus bergerak. Tentu saja hal ini karena apabila otot jantung tidak bekerja, maka jantung kita akan berhenti untuk berdetak. Hal ini memungkinkan manusia untuk tidak hidup lagi. Sama seperti otot-otot yang sebelumnya, otot jantung juga memiliki ciri-ciri, yaitu yang pertama, bentuknya memanjang, silindris, dan serabut selnya bercabang dan saling menyatu. Yang kedua, hanya terdapat di jantung dan bekerja di luar kesadaran atau involuntar atau otonom. Yang ketiga, inti sel otot ini banyak dan terletak di tengah. Kontraksinya kuat dan berirama, serta mempunyai garis yang melintang. Dapat kita lihat pada gambar. Otot jantung memiliki fungsi yang sangat penting, yaitu memompa jantung. Otot ini dikendalikan oleh sistem saraf otonom. Otot ini merangsang dirinya menggunakan impuls listrik untuk berkontraksi dan memompa darah ke seluruh tubuh manusia. Mungkin hanya itu yang bisa saya sampaikan pada kesempatan kali ini. Lebih dan kurangnya saya mohon maaf. Semoga bermanfaat. Saya akhiri. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.